Saya Igusti Agung Ayu Putudina Puspita, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Pendidikan Ganesha, program studi PGSD dengan NIM 227480371. Saya bertugas di SD nomor 9 Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Saya mengajar di kelas 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG tahun 2022. Pada materi kelas 3, tema 3, benda di sekitarku, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku, pembelajaran 5. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Om Santi Santi Santi. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Ada yang sakit? Tidak. Tidak ada yang sakit ya, baik sekali. Berarti semuanya sehat, semuanya sudah siap untuk belajar. Coba sekarang ditengok kanan kiri, depan belakang, temannya ada nggak yang nggak sekolah hari ini? Ada. Siapa yang tidak sekolah hari ini? Satya, Putri, dan Bening. Kemana teman-teman yang tidak sekolah? Sakit. Ya, kita doakan supaya teman-temannya sehat, bisa kembali belajar di sekolah bersama kita. Berarti sudah siap untuk belajar? Sudah. Sebelum kita mulai belajar, kita awali dulu dengan doa supaya semua pembelajaran berjalan dengan lancar. Siapa yang mau berdoa? Ya, Giran, silakan Giran. Pimpin temannya berdoa. Yang lain silakan berdiri dulu, kita berdoa bersama-sama ya. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dengan agama masing-masing dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa bersama. Oke, silakan kembali tempat duduk, tepuk tangan dulu untuk Giran. Untuk menambahkan semangat anak-anak belajar hari ini, kita bernyanyi lagu wajib nasional dulu. Ya. Selanjutnya kita tepuk dan salam PPK dulu. Siapa yang mau Angel? Silakan Angel pimpin temannya. Nah, tepuk dan salam PPK, kita berdiri. Semuanya berdiri. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, teratur, menyenangkan, luar biasa hebat. Oke, silakan duduk Angel. Tepuk tangan dulu untuk Angel. Sudah semangat untuk belajar hari ini. Ya, nah sekarang Bu Guru tanya anak-anak, tahu nggak lagu Tik-Tik Bunyi Hujan? Tahu. Kalau tahu kita nyanyi sama-sama bisa? Bisa. Oke, kita nyanyi sama-sama, Bu Guru yang pimpin. 1, 2, 3. Tik-tik-tik bunyi hujan di atas genteng, airnya turun tidak segera. Cobalah tengok, tak ada tanding, pohon dan kebun basah semua. Anak-anak pernah lihat hujan? Pernah. Ada yang tahu nggak hujan itu turunnya dari mana ya? Ada. Siapa yang tahu, angkat tangannya? Wanda, dari mana hujan turun Wanda? Dari awan yang penuh air. Dari awan yang penuh air. Ada lagi yang tahu? Dari mana kira-kira? Ada yang pendapat lainnya? Giran? Air terkena sinar matahari menjadi awan. Air terkena sinar matahari. Angin bergabung dan menjadi. Oke, terus ada lagi? Daniel?
Dari laut dan danau. Dari laut dan danau. Nah, itu kata teman-temannya. Nah, kira-kira bagaimana ya terjadinya hujan? Nah, berkaitan dengan itu, hari ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku, subtema 4, keajaiban wujud di sekitarku, pembelajaran ke-5, yaitu tentang proses terjadinya hujan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, nanti anak-anak dapat menguraikan informasi tentang perubahan wujud yang terdapat pada proses terjadinya hujan. Yang kedua, nanti anak-anak dapat menyajikan urutan proses terjadinya hujan. Yang ketiga, nanti anak-anak dapat menafsirkan lamanya suatu kegiatan dalam satuan waktu. Dan yang keempat, anak-anak dapat menyelesaikan konversi satuan waktu berdasarkan kegiatan yang dilakukan. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kira-kira gimana? Semangat nggak untuk belajar? Sudah semangat belajar. Sekarang coba diperhatikan di depan. Nah, di sini ada gambar. Gambar apa itu kira-kira? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangannya, Robin. Gambar apa itu? Pantai sama laut. Pantai dan laut. Ada yang jawaban lain. Kira-kira apa itu, Firda? Pantai dan sungai. Pantai dan sungai. Ada lagi? Ya, Daniel? Laut dan sungai. Laut dan sungai. Ya, jadi ada dua gambar di depan. Gambar A itu adalah sungai, air sungai yang besar. Gambar B itu lautan. Ya, terus di pesisirnya itu pantai. Anak-anak pernah nggak kepikiran, kenapa ya air di bumi kok nggak habis-habis? Pernah nggak lihat air laut itu habis? Iya. Pernah nggak lihat air sungai itu habis? Tidak. Lalu kenapa ya kira-kira kok air itu tidak habis-habis? Firda? Ada hujan. Karena ada hujan. Terus Giran? Karena air terkena sinar matahari dan akan menguap ke atas menjadi awan, dan ketika terkena angin awannya tergeser dan menggabung dan dia menjadi mendung dan menjadikan hujan. Wah, bagus sekali jawabannya Giran. Tepuk tangan dulu untuk Giran. Ya, berarti Giran sudah belajar sebelumnya tentang proses terjadinya hujan. Nah, tadi jawabannya Firda juga sudah bagus karena ada hujan. Jadi air di bumi itu tidak habis-habis. Nah, bagaimanakah proses terjadinya hujan? Sebentar kita akan pelajari bersama-sama. Nah, untuk anak-anak belajar hari ini bersama dengan kelompoknya, Bu Guru akan membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok. Sudah siap mendengar anggota kelompoknya? Untuk kelompok 1, di kelompok 1 nanti ada Angel, Revan, Ratih, dan Arya Saputra. Dan di kelompok 6 ada Robin, Suardana, Luhmas, dan Firda. Sudah jelas sama kelompoknya? Sudah. Ya, karena sudah jelas silakan ke tempat duduknya. Nah, karena anak-anak sudah duduk bersama dengan kelompoknya masing-masing, silakan dibentuk mejanya dan kursinya menjadi berbentuk kelompok. Nah, karena anak-anak sudah duduk bersama dengan kelompoknya, sekarang Bu Guru akan bagikan bahan ajar dan LKPD untuk masing-masing kelompok. Sudah semua kelompok mendapatkan LKPD dan bahan ajar? Silakan diperhatikan LKPD-nya. Di sini ada 2 kegiatan. Ya, yang pertama coba dilihat kegiatan 1. Di sana ada potongan-potongan gambar mengenai proses terjadinya hujan. Jadi, silakan sebentar diselesaikan bersama dengan kelompoknya. Setelah digunting potongan gambar ini, silakan disusun. Setelah itu, ceritakan masing-masing potongan gambar itu. Bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan? Tidak. Ya,
Jika tidak ada pertanyaan, silakan diselesaikan ya bersama dengan kelompoknya masing-masing. Silakan lakukan pembagian tugas bersama dengan kelompoknya. Ya, silakan. Ya, silakan. Boleh. Iya. Ya, silakan dipotong. Sesuai dengan susunannya. Kira-kira apa proses yang terjadi di sana? Aku tahu. Anginnya awalnya tertiup kena angin. Ya, silakan diceritakan ya. Awalnya Sudah selesai? Sudah. Sekarang silakan diperhatikan ke depan. Anak-anak pernah nggak melihat jam? Pernah? Pasti di rumahnya semua punya jam ya? Tujuannya apa ada jam? untuk melihat waktu. Iya, betul sekali Daniel ya, untuk melihat waktu. Nah, sekarang Bu Guru juga punya tiruannya. Ya, namanya alat peraga. Ini alat peraganya Bu Guru bernama papan waktu. Jadi di papan waktu ini sudah disediakan gambar jam, lengkap juga dengan menitnya. Sekarang kalau misalnya Bu Guru tunjukkan. Ada yang tahu ini jam berapa? Daniel? Jam 6:25. Jam 6:25. Ada jawaban yang lain? Robin? Jam 4:06. Jam 4:06. Ada jawaban lain? Wanda? 4:30. 4:30 itu pukul berapa namanya? Ada yang bisa menjelaskan? Dian? 05:30. 05:30, betul? Daniel? 05:30. 05:30. Lagi Wanda? 16:30. Oke, 16:30 itu kalau jam satuannya 24 jam. Boleh, tapi kalau misalnya dilihat ini dari angka. Ini angka berapa? 4. Jarum pendek yang berwarna hijau menunjukkan letaknya di tengah-tengah antara angka 4 dan angka 5. Kemudian jarum panjangnya itu tepat di angka 6. Tadi Wanda bilang pukul 16:30. Betul jawabannya kalau misalnya menggunakan waktu 24 jam. Nah, di sini kan ada 12 jam. Berarti kalau dilihat dari gambar jam ini pukul berapa? Daniel? Jam 4:30. Iya, jam 4:30. Ya, ini pukul 4:30. Sekarang misalnya ada hujan turun. Hujan turun pukul 4:30. Guru tulis di papan. Hujan turun pukul
lewat 30 menit. Kemudian hujan berhenti pukul berapa ini namanya? Iya, pukul 6 tepat misalnya. Tadi hujan mulai pukul 4 lewat 30 menit. Kemudian hujan selesai pukul 6.00 atau pukul 6 tepat. Kira-kira berapa ya lama hujan itu turun? Robin? 1 jam? 1 jam 30 menit. Dari mana kita tahu? Coba kita lihat. Kalau kita lihat dari jam ini, dari papan waktu ini tadi, hujan mulainya pukul 4 lewat 30. Kemudian hujan selesainya pukul 6. Nah, dari pukul 4.30 ini menuju pukul 6, kita hitung bersama. Dia akan maju, kemudian berputar selama 1 jam. Kalau berputar selama 1 jam, itu berarti dia masih di pukul 5 lewat 30. Kemudian tadi kan selesainya pukul berapa? 6. Pukul 6, berarti dia berputar lagi berapa menit? Berputar lagi? Iya, lagi 30 menit. Makanya waktunya hujan turun itu selama 1 jam 30 menit. Kalau kita hitung bagaimana caranya? Iya, betul sekali. Dikurangi yang mana dikurangi, Robin? 4. Waktu selesai dikurangi waktu mulai. Selesainya pukul 6. Mulainya pukul 4 lewat 30. Lalu dikurangi hasilnya 1 jam 30 menit. Sekarang coba diperhatikan LKPD-nya. Pada LKPD kegiatan 2, di sana anak-anak diminta untuk menuliskan kegiatan. Ya, kegiatan yang anak-anak bersama kelompok lalui di sekolah. Tuliskan 5 kegiatan lengkap dengan waktu mulai, waktu selesai, dan lamanya waktu kegiatan yang anak-anak lakukan. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Iya. Ya, silakan didiskusikan bersama dengan teman sekelompoknya. Ya, apa nama kegiatannya? Yang mana dikurangi? Yang dari kegiatan proses? Ini 2 jam gimana? 2 jam ya. Sudah selesai? Sudah. Oke, karena semuanya sudah selesai, sekarang perhatikan ke depan. Sebelum anak-anak menampilkan LKPD-nya ke depan kelas, kita melaksanakan ice breaking dulu. Ya, ayo berdiri semuanya. Biar lebih semangat belajarnya, kita ice breaking dulu. Oke, tepuk tangan dulu. Sudah semangat lagi? Sekarang sudah siap menampilkan LKPD-nya di depan kelas? Sudah siap?
Tadi sudah ice breaking, aram samsam. Sekarang biar lebih semangat, Bu Guru ajak dulu tepuk semangat. Tepuk semangat. Sekarang siapa yang mau menampilkan hasil LKPD-nya di depan kelas? Ya, silakan kelompok 5 terlebih dahulu. Ya, ditunjukkan hasilnya, diperlihatkan. Silakan kelompok lain perhatikan temannya di depan ya. Nah, ini hasil dari kelompok 5. Silakan dibacakan cerita. Gambar 1, air di permukaan bumi menguap terkena panas matahari. Gambar 2, uap air akan berubah menjadi awan. Gambar 3, awan akan bertemu dan menjadi satu. Gambar 4, jika awan tidak kuat menampung air maka turunlah hujan. Gambar 5, itulah yang disebut atau dikenal sebagai hujan. 1. Mulai kegiatan jam 7.00. Selesai kegiatan 09.15. Kegiatan belajar di ruang kelas. Lamanya kegiatan 02.15. Nomor 2. Mulai kegiatan 07.30. Selesai kegiatan 09.00. Kegiatan berdoa di lapangan. Lamanya kegiatan 02.30. Oke, sudah. Kelompok 5 sudah menyampaikan hasil LKPD-nya. Ada tanggapan untuk kelompok 5? Tidak ada tanggapan? Coba sekarang Bu Guru yang bertanya. Kalau tidak ada tanggapan, perlihatkan lagi hasilnya. Nih. Apakah urutan gambar yang dibuat oleh kelompok 5 sudah betul? Sudah. Ya, Firda? Gambarnya seperti basah. Berarti apa? Oke, mungkin karena lemnya yang terlalu banyak, jadi kurang rapi. Ada tanggapan lain? Tidak ada? Oke, apakah cerita yang disampaikan oleh kelompok 5 sudah betul tadi? Sudah. Oke, silakan kelompok 5 kembali ke tempat duduk. Tepuk tangannya untuk kelompok 5. Selanjutnya kelompok 1. Ya, ini hasil dari kelompok 1. Silakan diperhatikan ya. Nanti siapa tahu anak-anak ada yang mempunyai pendapat lain untuk temannya. Gambar 1. Air laut menguap ke atas awan. Gambar 2. Awan tergeser karena terkena angin. Gambar 3. Awan menampung air dan lalu menjatuhkan titik-titik air. Gambar 4. Titik-titik air turun ke bawah gunung. Gambar 5. Air turun ke bawah gunung dan langsung banjir dan air tidak habis-habis. Sudah, kelompok 1 sudah menyampaikan hasil LKPD-nya. Ada tanggapan untuk kelompok 1? Ya. Daniel? Angel tadi bilangnya banjir. Ya, ada di cerita dibilang sama Angel banjir. Kira-kira gimana itu jawabannya? Iya, harusnya air hujan turun ke bumi, mengalir. Ya, mengalir itu ke laut, ke danau, ke sungai. Kemudian terkena sinar matahari lagi, menguap lagi. Itulah kenapa air di bumi itu tidak habis-habis. Ya, bukan berarti dia banjir, maksudnya tidak habis-habis itu. Ya, kalau banjir itu terjadi karena apa? Karena hujan tidak berhenti. Karena air laut yang naik. Ya, ada karena air laut yang naik, hujan tidak henti-henti. Ya, iya karena sampah gitu. Ya, gimana Dian? Kalau air itu menjadi awan ya. Awan itu kalau kita lihat dari dekat, itu bentuknya
tidak seperti itu. Dia adalah uap-uap air yang menjadi satu. Ada tanggapan lain? Gimana kelompok satu bisa diterima? Bisa. Oke, silakan kembali ke tempat duduk. Tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Nah, anak-anak sudah semua kelompok menampilkan hasil LKPD-nya di depan kelas. Ya, sudah ya. Jadi semua kelompok sudah tampil. Bu guru juga sudah melihat ya hasil LKPD anak-anak. Ya, sudah dipahami semuanya? Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada, coba diperhatikan di depan ya. Di sini Bu Guru ada video mengenai proses terjadinya hujan. Ya, tadi kan anak-anak baru mengurutkan. Kira-kira betul atau tidak urutan dan cerita yang anak-anak sampaikan tadi? Kita simak videonya bersama. Hujan pada mulanya berasal dari air yang berada di permukaan bumi, seperti air laut, danau, sungai, dan sebagainya, yang tersinari matahari, yang kemudian air tersebut menguap atau menjadi uap dan melayang ke udara. Air yang menguap atau menjadi uap melayang ke udara, dan akhirnya terus bergerak menuju langit. Dengan bantuan angin, uap air membentuk awan. Akibat angin atau udara bergerak, awan-awan saling bertemu dan membesar menuju langit, atau atmosfer bumi yang suhunya rendah atau dingin, dan akhirnya memiliki butiran es dan air. Karena berat dan tidak mampu ditopang oleh angin, akhirnya butiran-butiran air atau es tersebut jatuh. Lalu turunlah hujan tersebut sampai ke bumi. Teman-teman, air hujan akan mengalir dari hulu ke hilir, atau dari tempat yang tinggi menuju tempat yang lebih rendah, dan akan bermuara ke laut. Nah, begitulah proses terjadinya hujan. Sekarang teman-teman pasti sudah tahu, bukan? Nah, itu sudah ditayangkan bagaimana proses terjadinya hujan. Apakah urutan gambar yang anak-anak susun tadi sudah tepat? Sudah. Nah, jadi bagaimana proses terjadinya hujan? Yang pertama langkahnya. Ayo, siapa yang bisa menyampaikan lagi apa yang sudah dibuat dan sudah ditayangkan tadi di video? Langkah pertama pada proses terjadinya hujan. Radit? Air yang terkena sinar matahari akan menguap menjadi awan. Air yang terkena sinar matahari, ya baik air laut, air danau, air sungai, semua air yang ada di permukaan bumi itu terkena sinar matahari, dia akan mengalami penguapan. Menjadi apa? Menjadi uap air. Ya, menjadi uap air. Air itu akan menguap menjadi uap air. Nah, langkah yang kedua. Setelah itu langkah yang kedua, Giran? Awan yang tertiup angin kencang dan menyatu akan membesar. Oke. Nah, setelah tadi air yang ada di permukaan bumi menguap menjadi uap air. Nah, uap air ini terkena angin, ya, terbawa angin. Ya, kemudian mengalami proses pengembunan. Ya, ada suhu udara yang dingin. Sehingga uap air itu dia berkumpul menjadi satu yang kita sebut dengan awan. Berkat bantuan angin, awan itu dia terus bergerak. Dia terus bergerak menjadi satu dan semakin banyak, semakin tebal. Yang kita sebut dengan apa? Mendung. Iya, mendung. Itu tahapan yang ketiga sesuai di gambar. Ya, menjadi mendung. Nah, ketika awan itu sudah tidak kuat dia menampung air, kemudian air turunlah titik-titik air ke bumi yang kita sebut dengan Hujan. Nah, yang kita sebut dengan hujan itu tadi potongan gambar yang keempat. Lalu air hujan itu turunnya kemana? Ke bumi. Iya, ke bumi, ke seluruh permukaan bumi. Mau dia ke danau, ke laut, ke pantai, ke sungai, tuh ya. Jadi air hujan itu dia mengalir dari hulu ke hilir yang tadi sudah disampaikan di video. Ya, mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah,
tadi anak-anak juga sudah belajar tentang lamanya waktu kegiatan. Sekarang Bu Guru akan tayangkan lagi di sini. Ada sebuah permasalahan. Silakan dibaca permasalahannya, kemudian diselesaikan. Nanti yang bisa menjawab silakan acungkan tangannya. Siapa yang bisa jawab? Robin? Oke, Robin silakan maju ke depan. Sudah? Silakan dipindah. Yang mana jarum jamnya? Letakkan di tengah-tengah. Tengah-tengah lagi sih. Ya, oke. Silakan duduk. Apakah betul jawaban dari Robin? Betul atau tidak? Coba kita baca soalnya lagi sekali. Ayah Benny mendapat tugas keluar kota dari kantor tempat ia bekerja. Ayah Benny memerlukan waktu selama 2,5 jam, berarti 2 jam 30 menit. Dalam perjalanan, Ayah Benny berangkat pukul 12.00. Pukul berapakah Ayah Benny sampai di tujuan? Sekarang kita lihat di sini. Pukul berapa Ayah Benny berangkat? Pukul 12.00. Kemudian dia berapa lama di jalan? 2,5 jam. 2 jam 30 menit. Ingat, 1 kali putaran ini adalah 1 jam. Kalau 2 jam berarti 2 kali putaran. Kita putar. Sekali putaran berarti ini 1 kali putaran. 1 kali putaran pukul berapa? Iya, pukul 1.00. Sekarang putaran yang berikutnya. Putaran yang berikutnya pukul berapa? 2. Kemudian, tadi kan perjalanannya 2 jam 30 menit. Berarti ada setengah putaran lagi. Lagi 30 menit. Kita putar. Kalau 30 menit jarum panjangnya di angka berapa? Iya, di angka 6. Oke, ini berarti jawabannya. Pukul berapa Ayah Benny sampai? Iya, betul sekali. Pukul 2:30 menit. Oke, sekarang siapa yang bisa membetulkan jawaban dari Robin? Giran. Yuk, silakan Giran. Dipilih jarum yang tepat. Oke, silakan kembali ke tempat duduk. Apakah betul jarum yang dipilih oleh Giran? Betul. Oke, betul. Ya, tepuk tangan dulu untuk Giran dan Robin. Sudah berani maju. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah pukul 2:30 menit. Sampai di sini, apakah sudah paham? Sudah. Ada pertanyaan? Tidak. Jadi apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Dian? Proses terjadinya hujan. Iya, proses terjadi hujan dan? Ayo, siapa yang bisa bantu Dian? Wanda? Iya, belajar satuan waktu atau jam. Ya, jadi hari ini anak-anak sudah belajar tentang proses terjadinya hujan dan konversi satuan waktu. Pada proses terjadinya hujan, itu ternyata ada perubahan wujud benda yang tadi sudah kita bicarakan. Ada berapa perubahan wujud benda yang terjadi? 2. Iya, 2 apa saja? Iya, terjadi proses perubahan wujud mengembun dan menguap. Ya, pada proses terjadinya hujan. Selain itu kita juga sudah belajar tentang satuan waktu. Ya, satuan waktu tadi anak-anak sudah menentukan lamanya kegiatan. Ya, Ayah Benny, kemudian anak-anak juga sudah membuat tabel menentukan berapa lama kira-kira kegiatan yang dilaksanakan. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Oke. Untuk mengukur
sejauh mana kemampuan anak-anak. Setelah ini anak-anak akan mengerjakan soal evaluasi. Untuk itu silakan kembalikan tempat duduknya seperti semula. Sudah? Nah, untuk mengukur sejauh mana kemampuan anak-anak hari ini tentang pembelajaran yang sudah dilaksanakan, guru akan berikan soal evaluasi. Ingat, sebelum mengerjakan soal, silakan diisi identitasnya terlebih dahulu. Sudah semua mendapat soal evaluasi? Sudah. Bisa tuh. Sudah, silakan dikerjakan waktunya 10 menit. Yang sudah silakan dikumpulkan di depan kelas. Ya, silakan dikumpulkan di depan. Sesuai dengan apa yang sudah anak-anak kerjakan, nanti Bu Guru periksa dulu ya hasil evaluasinya. Kalau di bawah 70 berarti remedialnya nanti kita akan menyimak video pembelajaran lagi ya, belajar lebih banyak lagi tentang proses terjadinya hujan, perubahan wujud benda pada proses terjadinya hujan, dan tentang konversi satuan waktu. Nah, kalau nilainya di atas 70 berarti akan ada kegiatan pengayaan. Pengayaannya kita akan mengunjungi perpustakaan. Kita akan mencari tahu lebih banyak lagi ya tentang proses terjadinya hujan, ya perubahan wujud benda dan keajaiban perubahan wujud yang ada di sekitar kita. Selain itu juga tentang konversi satuan waktu. Ya, bisa dipahami? Bagaimana perasaan anak-anak setelah belajar hari ini? Senang. Ada yang sedih? Tidak. Ya, Bu Guru harap semuanya senang. Kalau anak-anak senang, Bu Guru juga senang ya belajar hari ini ya. Nah, untuk pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang keajaiban wujud benda di sekitar kita yang lainnya. Jadi silakan nanti anak-anak pelajari dulu bukunya biar nanti kita bisa mempelajari lebih mudah lagi di sekolah. Ya, ada pertanyaan? Ya. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Bu Guru akan ajak anak-anak untuk bernyanyi lagu daerah dulu ya. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran, tadi di awal kita diawali dengan doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita juga akhiri dengan doa. Siapa yang mau memimpin doa? Radit, silakan Radit dipimpin temannya berdoa. Silakan berdiri. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama masing-masing dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Doa. Oke, silakan Radit kembali ke tempat duduk. Tepuk tangan dulu untuk Radit. Baik, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran kita berikutnya. Selamat siang.